Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan materi partisipasi mata kuliah hidrologi program studi teknik sipil Universitas Mercu Buana. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan dengan NIM 4 Kita awali dengan definisi partisipasi itu sendiri. Jadi, apa itu presipitasi? Pada dasarnya, presipitasi itu adalah air yang berada di atmosfer yang kemudian jatuh ke bumi karena gaya gravitasi. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang berupa hujan, salju, embun buku, maupun hujan es. Di Indonesia sendiri, bentuk presipitasi yang paling umum adalah hujan. Sedangkan di negara lain yang mempunyai 4 musim, bentuk presipitasi yang paling umum adalah cair dan padat, yaitu hujan dan salju. Lalu, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi terjadinya partisipasi? Yang pertama adalah uap di atmosfer. Semakin banyaknya uap air di atmosfer, semakin banyak pula intensitas partisipasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah faktor-faktor meteorologi. Nah, faktor-faktor meteorologi ini ada 5, yaitu radiasi matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan tekanan udara. Yang ketiga adalah lokasi daerah. Lokasi daerah sangat menentukan terjadinya partisipasi. Salah satunya adalah bentuk partisipasi itu sendiri. Contohnya di Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa dan menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Nah, karena itu Indonesia mempunyai bentuk partisipasi cair yang kita sebut hujan. Nah, jika di negara lain yang non-tropis, yang mempunyai 4 musim, itu mempunyai 2 bentuk partisipasi, yaitu padat dan cair, yaitu hujan dan salju. Yang terakhir adalah faktor rintangan, salah satunya gunung-gunung atau bukit yang ada. Lanjut, bentuk-bentuk partisipasi. Yang pertama adalah salju. Hampir setiap kali ada hujan, itu ada salju. Namun, bentuknya awal salju. Namun, salju itu mencair sebelum mencapai permukaan bumi. Jadi, salju itu sebenarnya dari atas ada gitu. Nah, umumnya salju itu berbentuk kristal dan heksagonal. Tapi kalau misalnya salju yang langsung itu, dia seperti kalau di gambar ini, itu bentuknya ini sudah diperbesar ya teman-teman. Yang kedua adalah slit. Slit ini terjadi karena kondisi atmosfer yang membeku. Slit juga dikenal sebagai pelet es. Jadi terbentuk ketika salju jatuh ke lapisan hangat kemudian mencair lagi menjadi hujan. Glass. Glass it merupakan partisipasi berupa es yang terbentuk dari hujan atau drizzle yang membeku akibat kontak dengan lingkungan yang dingin. Lalu yang keempat adalah bentuk hujan es. Nah, berbeda dengan slit yang terbentuk dalam cuaca apapun ketika ada badai petir, hujan es sebagian besar dialami di musim dingin atau cuaca dingin.
5. Hujan. Hujan ini digambarkan sebagai tetesan air yang berdiameter 0,5 atau yang lebih besar. Jadi dia langsung berbentuk air ya teman-teman, dari jatuhnya itu air. Lalu kalau untuk yang bentuk lebih dari kurang 0,5 itu disebutnya drizzle atau gerimis. Jadi kalau gerimis itu adalah hujan yang sangat ringan. Lalu yang terakhir adalah embun. Nah, embun ini terjadi karena kondensasi air di atas permukaan tanah, terutama dalam malam hari. Lalu di saat pagi hari akan menguap. Nah, menurut proses terjadinya, presipitasi dibagi menjadi 3 tipe, yaitu hujan konvektif, yaitu adalah terjadi karena udara panas yang naik ke lapisan udara yang letaknya lebih dingin dan lebih tinggi. Yang kedua, hujan siklonik. Terjadi akibat udara yang dipusatkan ke arah tekanan lebih rendah. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah hujan orogatif. Hujan ini terjadi akibatnya naiknya udara yang disebabkan oleh rintangan sebuah pegunungan. Jadi hujannya jatuh duluan di lereng gunung sebelum ke daratan, jadi hujannya udah habis duluan di gunung. Jadi hujannya lokal di gunung aja. Nah, untuk mengetahui besaran curah hujan, itu alatnya ada 2 jenis, yaitu alat jenis penakar hujan biasa dan otomatis. Nah, kalau yang seperti di gambar ini adalah penakar hujan manual. Jadi ini bentuknya pada dasarnya itu kontainer atau penampung yang sudah diketahui diameternya. Nah, konsepnya ini adalah menampung air hujan yang diukur volumenya setiap interval waktu tertentu atau setiap kejadian hujan. Nah, lalu hal tersebut dapat diperoleh dari data curah hujan selama periode tertentu. Yang kedua adalah alat penakar hujan otomatis. Alat hujan otomatis ini lebih kompleks daripada yang tadi, karena bisa mencatat periodenya. Kalau yang tadi yang manual tidak ada, karena bisa dilihat bagian dalam tabungnya itu ada kertas. Nah, itu nanti di situ kayak ada tintanya. Itu nanti akan tercatat akibat air yang masuk ke dalam penampungan itu sendiri. Jadi nanti kalau air masuk ke dalam penampungan itu nanti si jarumnya itu akan bergerak gitu, teman-teman. Oke, sekian pemahaman singkat mengenai materi partisipasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.